Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Putri Utami dari kelas 4 MKSB. Baik, di sini saya membuat peta konsep. Ini adalah tugas dari dosen pengampu Ibu Zulaiha, yaitu tugasnya membuat peta konsep dengan berjudulkan bab iman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab iman. Di sini tuh ada 5 subtema. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua itu iman dalam Al-Quran, dan yang ketiga ada iman dalam hadis, yang keempat ada iman dalam qaul ulama, yang kelima ada rukun iman. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian iman. Nah, iman sendiri itu dalam bahasa Arab yang artinya itu percaya. Nah, sedangkan menurut istilah, pengertian iman sendiri itu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan perbuatan. Nah, iman itu merupakan suatu keadaan sikap seseorang. Nah, di sini ada iman secara umum. Iman secara umum itu dikatakan percaya. Nah, maksud percaya itu kita itu menunjukkan sikap terhadap menunjukkan sikap di dalam hati, menunjukkan sikap yang terdapat di dalam hati. Nah, orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia lainnya tersebut di dalam rukun iman. Nah, walaupun sikap keseharian kita itu tidak mencerminkan ketaatan dan kepatuhan kepada yang telah dipercayai. Terus untuk yang kedua, di sini ada iman dalam Al-Quran, disebutkan sendiri, yaitu di sini iman dalam Al-Quran itu disebutkan dengan penghafalan, yakni yakin atau meyakini, seperti pada surat Al-Imran ayat 190 yang berbunyikan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan naharil ayati liulil albab, dengan artinya sesungguhnya dalam pencipta langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, untuk yang ketiga ini ada iman dalam al-hadis. Iman di dalam al-hadis itu yaitu disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada suatu hari Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Nah, lalu Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Beritahulah kepadaku pada apa itu iman?" Lalu Rasulullah menjawab, "Iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, dan hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Nah, di sini ada iman dalam hadis, yaitu wal hubbu fillahi wal buddu fillahi minal iman, yang artinya cinta karena Allah dan benci karena Allah adalah bagian dari iman. Baik, untuk yang tema selanjutnya yaitu iman dalam qaul ulama. Iman dalam qaul ulama yaitu di mana para ulama Indonesia itu seperti Ustadz Khalid Basalamah hingga Ustadz Hadiyat juga itu mengemukakan pendapat mengenai pengertian iman. Nah, pengertian iman dalam qaul ulama menurut Ustadz Hadiyat menjelaskan bahwa kata iman berasal dari al-amnu, yang artinya aman, tenang, dan tentram. Iman itu juga memiliki hubungan dengan kata aman dan tenang. Nah, dua kata ini akan mendapatkan ketenangan jiwa serta rasa aman dari kegelisahan dunia maupun ancaman di dunia akhirat. Dan juga yang terakhir di sini itu ada rukun iman, di mana rukun iman itu adalah ajaran agama Islam, terdapat yaitu ada 6 rukun iman, yang sebagai salah satu wujud dari keimanan itu sendiri. Nah, rukun iman juga dapat dijadikan sebagai patokan iman secara keimanan itu sendiri. Yang pertama, iman kepada Allah, di mana rukun iman yang pertama ini beriman kepada Allah
sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan semesta alam. Yang kedua, iman kepada para malaikat, di mana para malaikat Allah ini termasuk dengan mengimami amalan serta tugas-tugas yang diberikan oleh para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Nah, beriman kepada kitab-kitab ini termasuk dalam kalam atau ucapan ya. Di situ ada 4 kitab ya, kitab Allah yang mewajibi diimami oleh seorang muslim. Di antaranya itu ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab suci Al-Quran. Ada 4. Yang keempat itu ada iman kepada Rasulullah, di mana mengimani para Rasulullah akan maknanya adalah meyakini serta mempercayai dengan segenap hati bahwa Rasul Allah itu ada. Yang kelima, iman pada hari akhir. Beriman pada hari akhir atau hari kiamat itu maknanya adalah meyakini serta mempercayai bahwa hari akhir atau kiamat tersebut pasti akan datang. Yang keenam itu ada iman pada qada dan qadar. Nah, di mana rukun iman yang terakhir ini adalah beriman pada takdir, yaitu qada dan qadar. Beriman pada takdir, qada dan qadar maknanya itu yakni serta percaya dengan sepenuh hati bahwa takdir baik maupun buruk datang dari Allah. Nah, mungkin sekian dari presentasi atau penjelasan dari peta konsep di bab iman ini. Semoga kita diberikan pelindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.